hormati jamaah subuh Masjid Al-Mu'minun Perumahan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang terasa cukup dingin ya. Alhamdulillah yang kita nanti-nantikan akhirnya Allah ya datangkan juga. Udara yang sejuk, air yang turun dari langit, Masya Allah ya. Maka kenikmatan-kenikmatan ini mudah-mudahan benar-benar menambah keyakinan kita, iman kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan pada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah. Napa? Ibadah. Ibadah dalam Islam itu maknanya luas. Cuman ya, karena mungkin kula jenengan ini ya sudah terbiasa ibadah ya sholat, ibadah ya puasa, ibadah ya ngaji, ibadah ya teng masjid, nggih milih. Akhirnya ya ibadah ini pengertiannya menjadi sempit. Ya. Karena apa? Ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Quranul Azim, ya, beliau menyampaikan bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ya. Yaitu ya, nama sesuatu yang mencakup luas. Ya. Maknanya likulli ma yuhibbullah, untuk semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Min qaulin au fi'lin, dari ucapan. Dan ucapan itu ada dua jemaah sekalian. Ucapan yang itu ibadah, yang kedua ucapan yang maksiat. Ya. Ya. Ucapan sing sae ya mesti ibadah. Ya. Ucapan sing boten sae, nah niku nanti jadinya apa? Bukan ibadah. Karena apa? Mendatangkan murka ya dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapan yang baik mendatangkan keridhaan Allah ya, dan mahabbahnya, ini menjadi ibadah. Tapi ingat ya, ketika berucap yang baik juga harus sesuai dengan tempatnya. Ya. Ada tangganya beli mobil malahan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimatnya saya buatan. Ya, saya, tapi tempatnya momennya tidak pas.
Akhirnya apa? Waduh, malahan ya, tepatnya juga perkataan. Yang kedua itu adalah perbuatan. Jadi semua perbuatan yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya itu juga berupa ibadah. Bantu tonggone, resik-resik komplek, ya, ikram kepada tamu, ya, dan lain sebagainya, ya, itu juga ibadah. Ya. Ya. Kita bisa ibadah di masjid, tapi kita juga bisa ibadah sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang sebagai pedagang bisa beribadah dengan cara jalan berdagang. Yang dia di pejabat, bagaimana caranya jabatannya menjadi sarana untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ya zahiran ya wa batinan, baik itu yang zahir, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dari sini ya, kita pengen menyampaikan pada saat ini, pagi hari ini, yaitu ya, dengan ya ada kesempatan ya di saat-saat kita sekarang ini, yaitu ya beribadah dalam segi ya, bertani atau bercocok tanam. Kira-kira ibadah seketi ibadah mboten niku? Ibadah, dan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat manusia. Cuman kadang-kadang kula jenengan saya sendirilah ketika bertani, menanam itu niatnya, mindsetnya sudah salah. Mindsetnya panen terus berapa? Dedol, pasu, duit, oleh duit kok bisa memenuhi kehidupan dan lain sebagainya. Masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Ya, coba kita lihat di sini ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, u'budullah, u'budu rabbakumul ladzi, sembahlah Rabb kalian yang mana dialah Rabb khalaqakum wal ladzina min qablikum. Rabb, Khalik, pencipta, pemberi rezeki kita semua dan orang-orang yang sebelum kita. La'allakum tattaqun. Dengan ibadah ya, yang tadi kami sampaikan ya, maknanya luas sekali. Ya, anak kecil bisa beribadah, orang tua apalagi dan lain sebagainya, apapun bisa dijadikan ibadah. Langkah kita ke masjid, langkah kita ke kantor, ya, ketika kita nyingkirin sampah kayaknya remeh ya, tapi mboten setiap tiang niku purun niku Pak niku ya, mboten setiap orang itu mau untuk ya sekedar buang sampah pada tempatnya ya, atau ketika di masjid ada sampah yang diambil, itu tidak semuanya, padahal itu ibadah ya. La'allakum tattaqun. Dengan ibadah tersebut, dengan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala tersebut, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena surga, kenikmatan akhirat yang Allah janjikan itu untuk
khusus orang-orang yang bertakwa. Kemudian di sini ya, kalau kita lihat buka-buka dalam Al-Qur'an, ayat ini Al-Baqarah 21 ini itu adalah ayat perintah pertama dalam Al-Qur'an. Ya. Dari surat Al-Fatihah sampai surat ya, Al-Baqarah ini surat perintah yang terang benderang. U'budullah ya, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ya. Ini yang terang benderang. Terus apa ayat setelahnya? Coba kita lihat ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Yang mana di sini dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Kemudian apa? Dialah Allah yang juga menjadikan bumi sebagai firasa. Ya. Apa di sini? Firasa itu ya, hamparan. Maka dalam bahasa Arab kasur niku apa? Firas. Ya. Bahasa Arab yang namanya kasur, ya, jenengan kulo jenengan pitilem iki, ya. Kasur itu firas, hamparan. Dan sifatnya firas ini mudah, enak untuk ditinggal. Ya, ditiduri malahan. Ini apa? Bumi yang Allah ya, siapkan untuk kita semua. Allah tidak memberikan kita planet Mars, planet apalagi ya, Pluto dan lain sebagainya yang di luar ya, sana. Tapi kita membentangkan, Allah membentangkan untuk kita bumi ya, was-samaa'a binaa'a, dan juga langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Masya Allah ya, bumi terhampar, langit sebagai kubah ataupun atap. Kemudian ada fungsi lainnya, itu Allah menurunkan hujan dari langit. Yang mana hujan tersebut wa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dari situ Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan, menumbuhkan pohon-pohonan, dan pohon-pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, menjadi rezeki ya untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka dengan rezeki ini, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk kita semua, maka janganlah sampai kita semua menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni doa dan dosa syirik? Kenapa? Ya, cobi kula jenengan lah sing gadah putra putri, rasane kados pundi? Anak kecil, yang kecil dibesarkan, yang lapar kita kasih makan, yang tidak punya baju kita berikan baju, yang bodoh kita sekolahkan, yang sakit kita antar ke rumah sakit. Kemudian dia bukannya loyal ke kita, malahan loyal sama orang lain. Dia bukannya bakti kepada kita, malahan bakti kepada orang lain. Kira-kira raosipun pripun? Nelangsani pilih antara marah, gelo,
tapi ya keprigel anake dhewe. Ini kita sebagai manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menciptakan hamba, memberikan fasilitas-fasilitas, kenikmatan-kenikmatan apapun itu, tapi malahan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ya menyampaikan dalam surat An-Nisa, yaitu tidak akan mengampuni dosa, yaitu dosa syirik ketika dia meninggal dalam kesyirikan, dan mengampuni dosa-dosa lain selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Maka jemaah sekalian, kami ingatkan, hindari, jauhi, dan jangan sampai jatuh ke dalam penyakit ataupun maksiat yang namanya maksiat syirik. Maksiat syirik. Baik, masyiral muslimin, kita lanjutkan. Dalam surat Hud ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Thamud saudara mereka ya Salih, ya, namanya Salih, ya, Salih. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Apa yang disampaikan oleh ya Nabiullah Salih ini, ya, dia menyampaikan ya qaumi, wahai kaumku, wahai masyarakatku, ubudullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sembahlah, hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakum min ilahin ghairuh, ya, sekali-kali tidak ada ya sesembahan ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita bahas sekalian, ya, jangan sampai ya melihat toko tetangga kok luwih laris, ya, kemudian kita nanti nyari penglaris. Jangan sampai nanti kok nggak cepet nikah, kemudian waliyadzubillah ya kemana larinya ke dukun, ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai ini. Malakum min ilahin ghairah. Allah lah sandaran untuk kita semua. Allah lah tempat kita untuk bermunajat. Allah lah tempat kita untuk berharap. Berharaplah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ketika kita yakin kita baik prosesnya, pasti endingnya juga baik. Saya melihat, Pak, jamaah sekalian, bagaimana orang yang keburu nafsu, pengen cepat-cepat sugih, tapi dengan cara yang tidak baik, akhirnya belum selesai, belum menikmati, ya sudah banyak musibah dan lain sebagainya, endingnya tidak baik. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Kemudian di sini, ini yang pentingnya kita bahas nanti insyaallah. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, menumbuh kembangkan kita semua dari apa? Dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan kalian ya memakmurkan ya bumi tersebut. Wastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Setelah Allah menciptakan, menumbuh kembangkan kula jenengan sedanten, misi kita itu adalah apa? Untuk memakmurkan bumi. Kemudian beristighfar pada Allah dan bertaubat kepadanya. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat, lagi maha menjawab daripada semua yang kita doakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, niki jamaah sekalian. Tugas manusia nopo sih? Ya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah. Ya. Jadi, ya, niki misi utama. Ya. Kemudian ada misi yang lain, yaitu memakmurkan bumi. Ya. Memakmurkan bumi niki adalah nopo, yaitu bertani dalam konteks beribadah kepadanya. Kita bertani yang berusaha untuk nopo memakmurkan bumi, menjaga tanah untuk tetap subur. Ya. Maka nggak mungkin ya kemudian asal-asal pakai ya, pupuk yang nopo membuat tanah itu tidak subur. Ya. Nek kulo minggah niku teng daerah Dieng, Batur, kayaknya tanahnya subur nggih. Tapi diteliti ternyata apa? Sudah nggak subur lagi. Ya. Makanya untuk nopo nggih? Untuk apa mijah ke benih orang jenenge ya. Nanam benih ya. Itu sudah pakainya nopo? Tanah-tanah dari luar daerah Batur dan sekitarnya. Ya. Baik, niki. Nah, niki jamaah sekalian, tapi ya setelah menciptakan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan bumi, jangan lupa untuk istighfar dan taubat. Kenapa? Ini perlu ya koreksi atau evaluasi. Jadi sampai saat ini kita ya, begitu sholat saja kita disuruh untuk apa? Istighfar. Ya, evaluasi. Sholat kita tadi seperti apa sih? Khusyuk atau tidak? Ya, benar-benar ya memenuhi syarat-syarat rukun-rukun atau tidak? Ya, kalaupun tidak, dengan istighfar tadi mudah-mudahan Allah mengampuni dan menyempurnakan daripada sholat kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini ya ayat yang sering kita dengar ya di surat ya apa ini Abasa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma saqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa ghadaba wa zaytunan wa nahla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat apa yang dia nopo sing didahar. Halal, thayyib, terbuat dari apa? Ya. Karena makanan itu sangat berpengaruh terhadap badan, hati, bahkan sampai ke pikiran. Psikologi juga masuk. Ya. Ibnu Khaldun rahimahullah dalam muqaddimahnya beliau menyampaikan orang barat terbiasa makan babi, maka apa? Mewarisi sifat babi, yaitu tidak punya rasa ghir, cemburu, tidak punya rasa cemburu. Akhirnya apa? Yang jenengan ngertos kiambak lah, bojone bareng karo wong liya ya wis ora niku. Kemudian orang Turki ya, mereka terbiasa makan daging kuda. Maka apa yang terjadi? Mewarisi sifat kuda, yaitu syaja'ah, berani. Mari kita lihat dalam sejarah ya, bagaimana bangsa Turki pada
Zaman keemasannya itu bisa memerintah 1/4 bumi. Ya. Kekhilafahan Turki Utsmani. Dan kita lihat saat ini pemimpin Muslim siapa yang paling berani? Siapa yang paling berani menyuarakan ya, Islam? Beliau Erdogan. Bahkan momentum kemarin ya, dengan peristiwa di Gaza menyampaikan apa? Ya. Barat ya, ibaratnya nggak usahlah bantu Israel. Apa pengen ya terjadi perang salib lagi? Belum menyampaikan seperti itu. Belum menyampaikan apa? Kami hadir di Nagorno-Karabakh ya kalau nggak salah itu. Kami juga hadir di Libya. Untuk apa? Membantu kaum muslimin di sana. Erdogan. Turki. Makan apa? Kuda. Ya. Ya. Bahkan ya ada pesan dari Ustadz kami, siapapun yang berani dan mahir mengendarai kuda ya, dia punya potensi besar untuk menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin ya, itu kalau berkuda. Bahkan naik kuda saja termasuk ibadah ya, sunnah ya. Ya, permainan yang sunnah. Dan ngapunten jamaah sekalian sedikit ya. Orang sepak bola ya. Ya. Kemudian ya mungkin lari, iya itu nopo nggih ya, olahraga. Tapi yang namanya naik kuda, berkuda, itu olahraga yang saya alami sendiri, itu yang berat, membutuhkan konsentrasi tinggi. Dan juga hampir semua badan itu, anggota badan itu bekerja. Tangan repot ya, antara ya, ngapunten tidak terlalu kaku dengan tidak terlalu ya, longgar. Kaki bagaimana bisa menjepit apa namanya perut kuda itu, tapi juga tidak terlalu kuat, kencang. Mata ke depan, badan tegak ya. Maka yang tidak biasa naik kuda, begitu naik kuda besoknya mesti jarum semuanya. Padahal paling 1/4 jam, setengah jam ya. Maka siapapun yang biasa mengkonsumsi kuda, dia mewaris itu. Kemudian Ibnu Khaldun melanjutkan, dan siapapun yang dia memakan onta ya, yaitu bangsa Arab terbiasa makan onta, maka dia mewarisi sifat onta, yaitu al-ghirah. Itu kebalikannya dengan bangsa Barat yang makan babi. Bangsa Arab terbiasa makan onta, dan sifat onta itu paling cemburuan, ya. Ya. Itu anaknya di apa nggih, go mainan apa, teka terus dicopot, bisa dicopot ya, dan lain sebagainya. Maka bangsa Arab paling cemburu ya. Ya, istrinya, anak-anak perempuannya taruh di rumah. Yang pergi ke pasar siapa? Ya, bapaknya, dan lain sebagainya. Maka di sini jemaah sekalian, fal yanzuril insanu ila ta'amih. Lihatlah kita semua terhadap apa yang kita makan. Ya, bangsa Arab terbiasa makan onta, ya. Turki makan kuda, ya. Barat makan babi, Indonesia terbiasa makan ayam, bebek, tempe ya. Lagi ada itu, mental tempe. Orang mental kerupuk ya, Tapi di sisi lain, di sini jemaah sekalian, ya, kita lihat makanan. Ya. Tapi dalam hadis Rasul, makanan di sini juga Rasulullah juga ya, dalam tafsirnya ya, pernah memanggil salah seorang sahabat ya,
dengan ayat ini. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Wahai sahabatku, apa yang kamu makan? Lauk, daging. Setelah itu apa yang terjadi? Ya sudah seperti yang kau tahu wahai Rasulullah. Maksudnya apa? Makanan yang kita makan setelah dimakan jadi nopo? Ya sudah, niku. Ya, ketika di WC kula jenengan pun ngertos niku. Semua makanan itu nanti endingnya seperti itu. Ya, maka jangan sampai kita ngoyo mencari dunia, ngumbar nafsu perut, kemudian nabrak-nabrak daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna sababanal ma'a sabba, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, air hujan. Ya, thumma saqaqnal arda saqqa, kemudian dibelahlah bumi. Ya. Fa'ambatna fiha habba, ya. Dibelah bumi kemudian apa? Ya, menumbuhkan ya biji-bijian. Ya, bumi ini dibelah pripun? Niki isyarat jemaah sekalian. Ora gur terus Allah mengirimkan petir terus meletek pada meletek mboten. Ada proses yang namanya ya pembajak maupun mencangkul. Cobi kula jenengan nek badhe nanam langsung tanemi. Ya mboten saged. Bagaimana tanah diolah sehingga lembut, lentur, tidak keras ketika ditaruh biji, ya, biji tersebut akarnya bisa ya masuk ke tanah yang lembut tadi. Baik, kita lanjutkan karena waktu yang cukup. Nah ini beberapa isyarat ya kebun Al-Quran. Ya, banyak sekali nih, ada kurma, zaitun, tin, delima, ya, pisang, anggur. Ya. Ini kemudian di sini juga ya ada biji-bijian. Ya, banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kenapa biji-bijian ini banyak disebutkan dalam Al-Quran? Ya, kita di Indonesia ini kan makanan pokoknya apa sih? Biji-bijian pilih. Ya, padi ini kan biji-bijian. Ya, ada zaitun. Nah ini yang kita masih, saya belum mendapatkan berita zaitun di Indonesia itu berbuah. Kalau tumbuh besar iya. Kurma sudah banyak yang berbuah, anggur apalagi. Ya, ini ada mata air ya, paling nggak ada sumber airnya. Ya, delima ya, dan lain sebagainya. Bahkan sampai rumput pun ini punya fungsi khusus jemaah sekalian. Ya. Rumput itu punya fungsi khusus untuk apa? Untuk menyuburkan tanah. Di sisi lain juga untuk menjaga tanah itu tidak langsung tandus, kering, terkena matahari. Maka dimanapun tanah yang di situ masih tumbuh rumput, itu ada potensi untuk ditanami. Kemudian di sini jamaah sekalian ya, yang ini ya, kami sampaikan ya, bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan ya, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wa la dabatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah. Ya, tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman, bercocok tanam, fayakulu minhu insan, kemudian hasilnya ya, buahnya, bijinya itu dimakan oleh manusia, wala dabatun, ataupun binatang, wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Dan apapun itu yang memakan daripada yang apa yang kita tanam kecuali adalah sedekah. Masya Allah ya, sedekah. Jadi kita jangan sampai lah orahan nandur kok ya paling ditepeti bocah. Ya, kadang-kadang atas niku tanam di depan teras, depan rumah. Ya, keinginan nanam iya, kita juga tahu dan bisa ilmunya. Tapi khawatirnya apa? Alah, kok ya ditepeti bocah apa dicolong uang. Nah niku apa? Kita niatkan untuk sedekah.
kita niatkan untuk ibadah. Okay? Kemudian di sini, masya Allah, ya hadis yang lain, fala yaghrisu muslimun gharsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Hadis Muslim. Ya. Tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman dimakan oleh manusia ataupun burung atau binatang yang lain kecuali menjadi sedekah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ini jemaah sekalian, sampai hari kiamat ya. Ya. Maka ini ibadah khusus untuk muslim ya. Orang kafir pada bertani bukan? Iya, banyak hektar-hektaran alatnya canggih. Tapi apa? Tidak menjadi ibadah. Berbeda dengan pulau jangan. Maka di sini jamaah sekalian, ketika kita mau menanam sesuatu, ya, usahakan ini, ya, mindset kita ini, niatan kita ini. Yang pertama adalah ibadah ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merealisasikan perintah Allah dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Ini jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang kedua untuk ketahanan pangan. Ya. Sing ibu-ibu butuh cabai ya ora perlu maring pasar. Butuh sayur, buatan perlu teng pasar. Ya. Ya. Kemudian apa niki? Untuk ketika menjaga kesuburan tanah dan kandungan air dalam tanah. Ya. Ini saya masih ingat jamaah sekalian. Ya. Hidup pola di desa niku sistemnya sudah bagus betul. Maka kita lihat ketika corona meranda, desa-desa anteng-anteng saja. Sayur sudah ada, bahan bakar ya kalau kita kan andalkan gas LPG nih, ya sudah ada kayu. Ya. Makanan pokok bisa jagung, bisa ketela, bisa ya maupun ikut tales, bisa. Buah-buahan ya enten, ya. Ada semua. Ya. Yang pengen makan daging ya biasanya mau desa gini ayam, marmut, wedus sampai sapi. Tahan ya. Ya. Kemudian di sini menjaga kesuburan tanah dan kandungan air dalam tanah. Niki ya kemarin kami silaturahmi ke Kang Arul niku Kampung Gagot niku. Belum menyampaikan dulu ini di Banjar itu banyak pohon aren. Banyak pohon aren. Dan fungsi pohon aren itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk nopo ya. Untuk menjadi nopo ini ya, menjaga kandungan air dalam tanah. Sehingga ketika musim panas, paceklik datang dulu niku sampai 6 bulan, sampai 7 bulan itu masih banyak daerah-daerah yang airnya itu banyak. Nah sekarang baru 2 bulan, 3 bulan ya sudah tidak hujan, apa yang terjadi? Kekurangan, kekeringan, tidak ada air, sudah minta tolong bagaimana ada yang nyumbang air bersih dan lain sebagainya. Ini yang terjadi ya. Kemudian apalagi untuk banjir dan sebagainya. Kemudian jemaah sekalian, ada potensi lain kita ketika menanam, kenapa di situ sedekah, yaitu menjadikan oksigen ya, dari udara yang tidak baik menjadi udara yang baik. Itu juga menjadi sedekah jemaah sekalian. Maka ngapunten nggih ya, tiang-tiang tani sing kados niku orang ngerti-ngerti bisa haji, bisa nyekolahkan anaknya sampai kuliah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada sedekah di situ. Sedekah kepada burung, sedekah kepada hewan-hewan, sedekah kepada kita semua dari apa? Dari udara. Maka Allah memberikan keberkahan demi
keberkahan. Kemudian yang terakhir di sini adalah ekonomi. Jelas bertani, ya. Kemudian apa? Bisa panen, dijual, itu bisa menambah pendapatan kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, kekuatan, dan juga taufiknya sehingga kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala lini ibadah yang bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan sholat kita, mungkin bukan haji kita, mungkin bukan tilawatul Quran kita, tapi bisa jadi ketika kita paling ikhlas di situ menanam tanaman, mungkin nggak sengaja, ya, atau kita membuang sampah, mungkin itu juga tidak diniatkan betul, tapi saat itu ikhlas benar karena Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita membantu sesama, kayaknya nggak seberapa, tapi ikhlas betul, maka di situ Allah terima dan di situ menjadi, ya, asbab kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ala kulli hal jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.